Kalau sebelumnya kita membahas tentang syarat-syarat visa untuk kalian bisa lulus visa seperti apa aja di kedutaan Jerman, maka pada video ini saya akan membahas langkah atau tahapan yang harus kalian lakukan di saat kalian sudah atau tiba berada pertama kali di Jerman. Nah, ini sangat perlu dan sangat penting sekali kalian lakukan ya, atau sangat perlu dan penting sekali kalian perhatikan. Jangan sampai hal penting ini kalian lewatkan, lupa, atau tidak dikasih tahu sama gas family kalian. Nah, lagi-lagi nih konteksnya kalau misalnya kalian program au pair ya. Oke, untuk yang pertama, kalian itu harus unmelden. Nah, sebelum kita membahas tentang unmelden, kita harus membahas dulu saat pertama kali kalian sampai. Oke, penerbangan dari Jerman ke Indonesia, dari Indonesia ke Jerman itu kurang lebih 17 sampai 18 jam, atau ada juga yang 16 sampai 18 jam atau sampai 21 jam. Itu juga ada ya. Tergantung dari kalian milih penerbangan berapa, penerbangan apa, kemudian transit berapa kali. Nah, itu sangat mempengaruhi juga. Apa sih perbedaan penerbangannya? Sebenarnya sama aja, tergantung dari kalian kenyamanannya pakai maskapai apa. Dan untuk ke Jerman sendiri, karena kalian udah masuk Eropa ya, jadi perhatikan bulan kalian datang ke Jerman itu bulan apa. Contoh, kalau misalnya saat sekarang kalian dari Indonesia ke Jerman, kalian tidak perlu mempersiapkan jaket winter, atau kalian tidak perlu mempersiapkan baju-baju tebal. Karena apa? Karena sekarang di Jerman sedang musim panas atau summer. Tapi di saat kalian bulan Desember ataupun November ke Jerman ataupun Januari ke Jerman, kalian harus mempersiapkan jaket winter, karena di Jerman itu saatnya musim salju ataupun winter. Oke. Begitupun dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi sangat-sangat harus memperhatikan pakaian apa yang harus kalian bawa atau yang harus kalian pakai saat kalian berada atau saat kalian dari Indonesia ke Jerman. Kemudian tidak hanya itu aja, di saat kalian sampai, tergantung ya kalian turunnya di mana. Misal kalian turun dari Indonesia ke Jerman di Frankfurt atau di bandara Frankfurt ya. Jangan sampai di saat kalian turun pesawat kalian kedinginan karena melihat salju tebal. Nah, kita dari negara tropis yang musimnya rata-rata musim panas dan beberapa atau sekali musim hujan, pertama kali merasakan winter itu benar-benar rasanya dingin yang menusuk ke tulang gitu. Jadi mohon diperhatikan kapan saatnya kalian menggunakan pakaian-pakaian musiman sesuai dengan yang ada musim yang ada di Jerman. Kemudian saat kalian sampai di Frankfurt, pastikan apakah gas family kalian yang akan menjemput atau kalian harus sendiri ke rumah gas family kalian. Misal kalian harus mencari uban atau cuk, atau misalnya kalian harus cari taksi sendiri. Bagaimanapun akomodasi kalian dari bandara ke rumah orang atau gas family kalian itu harus dikomunikasikan sebelum kalian berangkat ke Jerman. Perhatikan, jangan sampai kalian udah sampai Jerman baru nanya nih gimana nih kesananya. Jangan. Tapi sebelum kalian berangkat tanya gimana dari bandara ke rumahnya. Apakah mereka jemput atau kamu yang disuruh sendiri ke rumahnya. Oke. Kemudian tips berikutnya supaya kamu dijemput oleh gas family, usahakan penerbangan dari Indonesia ke Jerman itu di hari weekend atau Wochenende, Sabtu ataupun Minggu, karena itu hari orang libur. Kalau misalnya kamu mau terbang hari Selasa atau Kamis, itu kan mereka kerja. Senin sampai Jumat di Jerman itu waktunya kerja. Bisa jadi kamu harus sendiri ke rumahnya. Tapi di saat weekend kamu akan sampai di Jerman, itu kemungkinan besar akan dijemput ya. Kemudian jamnya kapan? Jangan ambil jam pagi yang kamu sampai Frankfurt, jangan. Tapi ambil jam dimana kamu sore atau siang ya, misal jam 2 atau jam 5. Nah, itu masih memungkinkan atau pasti diusahakan untuk menjemput gitu. Kalau emang nggak ada halangan GF-nya. Makanya di saat kamu untuk pesan tiket, perhatikan bahwa kamu tetap menjalin komunikasi dengan gas family kamu, bahwa kamu tetap
melakukan kontak ya, kapan nih kamu harus terbang, atau tanya kapan dia yang bisa jemput dan sesuaikan dengan tiket pesawat yang akan kamu pesan gitu. Kalau misalnya kamu nggak berani perjalanan sendiri ke rumahnya karena masih benar-benar baru sampai Jerman. Oke, tapi kalau misalnya kamu punya nyali atau berani untuk sendiri ke rumahnya, ya udah gitu kan, nggak apa-apa, nggak masalah, kapanpun terserah kamu. Karena setiap hari ada hari-hari tertentu yang harga tiket juga sedikit mahal ya. Oke, sampai di rumah Gas Family. Oke, jangan sampai rumah family, usahakan dulu untuk say hello, kenalan lebih akrab sama anak-anaknya terutama ya. Terus kalau misalnya kamu punya hadiah bingkisan kecil ya kasih gitu kan. Tapi nggak mengharuskan. Cuman kalau misalnya kamu punya niat untuk ngasih oleh-oleh dari Indonesia itu akan lebih bagus karena itu mencerminkan simpatinya orang Indonesia ke Gas Family kamu. Karena kalian akan tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun ya. Oke, kemudian hindari dulu handphone, nggak usah lihat handphone, nggak usah update apapun dulu, nggak usah main HP dulu. Kenali, dekati, atau sebisa mungkin bikin kalian nyaman dulu di kamar baru kalian, di rumah baru kalian, di keluarga baru kalian gitu. Kemudian setelah itu mulai belajar bagaimana atau mulai memperhatikan bagaimana budaya Jerman, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka dalam situasi makan, misalnya simpelnya yang biasa kalian lihat, bagaimana kalau mereka kesehariannya juga gitu. Terus yang paling penting sekali, jangan lupa untuk terus memperbaiki bahasa Jerman kalian, karena itu yang akan membuat kalian berkembang bahasa Jermannya. Oke. Kemudian setelah kalian sampai merasa enjoy, dan usahakan sebelum 7 hari atau misalnya 3 hari di saat kalian udah sampai Jerman untuk unmelden atau mendaftarkan diri bahwa kalian tinggal bersama Gas Family tersebut di alamat tersebut. Unmelden itu sama seperti kalian kalau di Indonesia, kalian pindah ke satu kota, terus kalian lapor ke ketua RT. Nah, saya nih penghuni baru di rumah ini. Saya nih di alamat ini tinggalnya, seperti itu. Nah, kalian bisa lapor diri itu di Rathaus di mana kalian lokasinya tinggal. Gunanya untuk apa? Itu untuk pendataan bahwa kalian berada di rumah tersebut. Kedua, di saat semua surat-surat, dokumen-dokumen yang dari Jerman itu akan sampai ke alamat yang kalian daftarkan. Nah, alangkah ruginya di saat kalian lupa untuk unmelden, semua dokumen kalian tertuju kemana ya? Itu kan nggak akan tahu gitu. Jadi 3-1 minggu maksimal usahakan untuk udah melaporkan diri bahwa kalian tinggal bersama Gas Family, berikut juga dengan alamatnya. Kemudian setelah itu kalian harus mulai membicarakan tentang pembukaan bank Jerman atau konto ya, karena nanti gaji-gaji kalian itu akan otomatis masuknya tiap bulan ke bank Jerman yang didaftarkan. Nah, biasanya untuk pendaftaran bank di Jerman itu si au pair akan pergi atau akan didampingi oleh si GF-nya, karena ada beberapa tanda tangan yang harus ditandatangani oleh si GF-nya itu. Oke, jadi usahakan bahwa kalian mungkin sebulan sebelum kalian gajian lah gitu, atau bukan sebulan sebelum gajian, sebelum kalian gajian, atau mungkin 15 hari saat kalian udah di Jerman, atau mungkin si GF-nya sendiri yang inisiatif ingin membawa kalian membuka konto Jerman atau membuka bank Jerman. Oke, kalau misalnya GF kalian lupa, kalian berhak untuk mengingatkan karena itu hak kalian. Nah, setelah itu kalian udah buka bank konto, kalian juga udah unmelden. Kemudian apalagi nih yang harus kalian lakukan? Yaitu kalian mulai mencari di mana Deutschkurs di tempat terdekat kalian tinggal. Artinya cari kursus bahasa Jerman yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Usahakan yang terdekat ya, biar tidak memakan banyak waktu, karena kan nanti kamu harus jemput anaknya, mungkin kamu harus makan, atau kamu harus masak, harus beres-beres, harus belanja gitu. Jadi usahakan yang terdekat dan cari yang termurah, nggak harus di VHS, dimanapun terserah.
Yang paling penting kamu bisa kursus di sana dan kamu bisa mendapatkan sertifikat bahasa Jerman lanjutan. Itu yang paling penting. Oke? Dan kursus juga udah. Nah, kalau misalnya udah, kamu bisa langsung diskusikan dengan GF-nya. Kapan kamu mulai kursus dan hari apa aja, termasuk pembayarannya. Karena GF itu atau Guest Family itu berkewajiban mensupport Deutsch kurs kamu itu 50 euro. Oke? Itu kewajibannya. Kalaupun misalnya dia membayarkan penuh, itu berarti hokinya kamu. Cuman mereka tidak memiliki kewajiban membayarkan penuh 50 euro aja dalam Vertragnya untuk au pair EU ya. Jadi kalau misalnya GF dari teman kamu yang lain disupport 100%, kamu cuma 50 euro, nggak usah berkecil hati, masih untung disupport ya, karena itu emang benar-benar kewajiban. Tapi kalau misalnya kasihnya cuma 50 ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi sisanya kamu harus support sendiri khusus bahasa Jerman kamu. Dan lagi-lagi khusus bahasa Jerman di Jerman itu mahal dibandingkan khusus bahasa di Indonesia. Gitu. Jadi kalau bisa anak-anak au pair, walaupun misalnya sertifikat yang diminta A1, usahakan kamu udah belajar B1 di Jerman. Jadi nanti saat di Jerman kamu hanya lanjutan ke B2 atau ujian dari B2 ke B1 ke B2 gitu. Karena kalau misalnya kamu masih A1 di Jerman, terus di Jermannya di Indonesia, di Jerman kamu harus lanjut A2, B1, B2, itu biayanya akan lebih mahal gitu ya. Seperti itu. Oke? Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kamu perhatikan kalau misalnya kamu di Jerman. Kemudian satu lagi yang berhubungan dengan kewarganegaraan Indonesia, karena kamu datang ke Jerman, jangan lupa melapor diri ke KJRI di mana domisili kamu terdekat. Contohnya kalau misalnya kamu di Baden-Württemberg, kamu bisa melaporkan diri ke KJRI Frankfurt. Nah, itu gunanya apa? Gunanya untuk pendataan bahwa ada warga negara Indonesia yang baru datang dari Indonesia ke Jerman. Kemudian juga untuk pemilihan saat pemilu nanti. Jadi kamu memiliki hak suara. Seperti itu. Ya, kurang lebih itu sih yang harus diperhatikan kalau misalnya kamu baru sampai di Jerman. Jangan lupa untuk mengikuti step-step atau aturan-aturan yang ada atau yang berlaku di Jerman. Jangan seenaknya patuhi apapun aturan yang berlaku di sini karena kamu pendatang di sini. Dan usahakan juga kamu mulai untuk mengenal lebih jauh bagaimana Jerman, mengenal budayanya, karakter orangnya. Ambil manfaatnya, ambil baiknya, dan jangan ikuti hal-hal negatifnya. Itu adalah tips dan trik dari saya supaya kamu bisa berkembang di Jerman dan tidak terikut oleh arus-arus yang kurang baik seperti itu. Kalian boleh berteman, cari teman sebanyak-banyaknya, nggak cuma orang Indonesia, cari teman orang Jerman, orang luar Jerman, orang dari negara manapun terserah gitu. Karena itu nanti yang akan membuat bahasa Jerman kalian akan berkembang. Semakin banyaknya kalian punya teman, semakin banyak pula kalian berkomunikasi, dan semakin banyak pula kalian punya pengalaman. Oke? Karena pengalaman itu sangat berharga ya, kalian nggak akan bisa beli pengalaman dan waktu itu. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Silahkan kalau misalnya kamu masih bingung, ada pertanyaan, atau mungkin dari 4 hal tersebut ada yang belum kamu lakukan, segera lakukan. Kalau misalnya belum daftar diri atau lapor diri ke KJRI terdekat, lapor diri secepatnya. Karena kalau misalnya kamu nggak lapor diri, nanti kamu perpanjang paspor atau misalnya kamu ada urusan dengan KJRI, mereka nggak akan layani sebelum kamu melapor diri. Seperti itu. Oke? So, sampai ketemu di next video. Saya Lili Permata. Salam, sampai jumpa di Eropa.